Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan video pembelajaran secara online. Pada kesempatan video ini kita akan membahas kalimat yang kita gunakan atau kalimat ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan keinginan atau niat atau bisa juga rencana. Jadi we will study about expression of willingness. Nah, jadi kalimat yang kita gunakan nanti adalah kalimat-kalimat yang berpola future tense, karena ini merupakan kejadian yang belum terjadi, masih menjadi rencana atau niat kita. Jadi future ini diartikan kalau dalam bahasa kita adalah masa depan. Jadi masa depan itu masih merupakan sesuatu yang belum pasti, nanti bisa terjadi atau bisa tidak. Makanya kita gunakan untuk mengungkapkan ini, ya, kalimat untuk mengungkapkan rencana atau expression of willingness. Nah, untuk mengungkapkan rencana ini atau niat ini kita bisa menggunakan dua jenis kata, ya, atau frase. Yang pertama adalah kita menggunakan kata will. Ini mempunyai arti akan. Kemudian yang kedua kita menggunakan kata be going to. Ini juga mempunyai arti akan. Ada perbedaan sedikit dalam penggunaannya. Marilah kita simak pembahasan berikutnya, dan saya ingatkan jangan menonton atau menyimak video ini tidak sampai akhir. Jadi kalian harus menyimak agar nanti memahami dengan sepaham-pahamnya, ya. Baik, kita bahas satu persatu penggunaan will dan be going to. Yang pertama kita membahas kata will. Nah, kata will ini dalam kalimat kita gunakan yang pertama subjek. Jadi kalau pola dalam kalimat subjek, jadi semua kalimat diawali dengan subjek. Subjek itu pelaku, kemudian diikuti oleh will, kemudian diikuti oleh verb 1. Nah, jadi will ini diikuti oleh verb 1. Jadi tidak boleh ada tambahan apapun, ya. Verb 1 ini bisa disebut kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Nah, ini saya berikan contohnya di bawahnya. She will go to a beach tomorrow. She ini subjeknya, kemudian will, go to a beach tomorrow. Go ini adalah kata kerjanya, kata kerja bentuk pertama. Jadi yang saya jelaskan tadi, will tidak boleh diikuti oleh verb 2 ataupun verb ing, ya. Misalnya she will going, ini salah, ya. Jadi kita hanya memakai verb 1 saja, she will go, ya. She will go to a beach tomorrow. To a beach tomorrow ini adalah keterangan tempat. Dia akan pergi ke pantai besok. Jadi ini rencana, kita sebut willingness, ya. Jadi ini saya kasih tulisan willingness di belakang artian atau terjemah ini, berarti mengungkapkan ini adalah sebuah rencana, ya. Kemudian bentuk negatif dari ini, ya. Jadi bentuk negatif nanti otomatis menjadi unwillingness, berarti kebalikannya. Kalau positif itu niat, berarti unwillingness ini bukan sebuah keniatan, jadi tidak ada keniatan. Di bentuk negatif itu bermakna
ketidakniatan atau tidak ada niat. She will not go to a beach tomorrow. Jadi kita tinggal menambahkan kata not setelah kata will, atau bisa kita singkat dengan kata won't. Nah, ini won't. Nah, she won't go to a beach tomorrow. Dia tidak akan pergi ke pantai besok. Nah, ini merupakan apa? Kalimat yang menyatakan tidak ada niat atau ketidakniatan, ya. Kemudian bentuk tanya dari kalimat tersebut itu akan menjadi ungkapan untuk menanyakan atau asking for willingness. Ya, untuk bentuk bentuk tanya atau asking for willingness, kita tinggal merubah letak will di depan kalimat atau mengawali kalimat tersebut. Kalimatnya akan menjadi will she go to a beach tomorrow. Jadi tinggal meletakkan will di bagian awal kalimat. Akankah dia pergi ke pantai besok? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia akan seperti itu. Jadi kalimat yang terakhir ini atau kalimat tanya ini adalah for asking willingness. So for asking willingness we state with the affirmative sentence, ya, atau kalimat tanya. Baik. Nah, ini ada satu contoh lagi. My father will buy me a new bike next week. My father will buy me a new bike next week. Ada yang tahu artinya ini ya? Ya, ayahku, ini subjeknya, will buy me a new bike next week. Akan membelikan saya sebuah sepeda baru minggu depan. Nah, ini adalah willingness, kalimat yang expressing willingness. Kita menggunakan kalimat positif, bisa menyebutnya seperti itu, ya. Kemudian untuk unwillingness, seperti tadi pada contoh pertama kita menambahkan kata not atau kata will not berubah menjadi won't, ya, bukan won't tetapi won't. My father won't buy me a new bike next week. Atau sama juga dengan my father will not buy me a new bike next week. Ini merupakan kalimat unwillingness, ya. Kemudian bentuk kalimat tanya itu akan berfungsi untuk menanyakan atau asking for willingness, menanyakan keniatan kita atau menanyakan rencana, ya. Will my father buy me a new bike next week, ya. Will my father buy me a new bike next week? Nah, ini adalah kalimat to asking for willingness, ya. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini penggunaan be going to. Nah, ini penggunaan be going to. Be going to ini juga mempunyai arti akan, ya. Be going to mempunyai arti akan. Be yang disebutkan di sini itu bisa is, am, atau are, tergantung subjek kalimat tersebut. Jadi to be yang dimaksud adalah is, am, atau are, tergantung subjek kalimatnya, ya. Ini bisa kita lihat I ini satu-satunya, ya, subjek yang mempunyai to be am. Jadi kalau subjeknya nanti I, berarti to be yang kita pakai am. Kemudian subjek she ini bisa nama orang, perempuan, ya. Soalnya she ini artinya dia tetapi menunjuk kepada perempuan. Bisa contohnya Ida, Ani, Dina, dan lain-lain, atau nama-nama perempuan yang lain. Kemudian he, dia laki-laki. Ini bisa menggantikan kata Doni, Tony, Bambang, Anas, dan lain-lain. Ini kemudian subjek yang memakai is yang lain adalah it. It ini bisa digantikan
atau menggantikan kata a cat misalnya ya, sebuah kucing atau seekor kucing, a dog seekor anjing, the rain ya hujan ya, ini to be-nya adalah is. Kemudian yang to be terakhir yaitu are, ini digunakan ketika subjek kalimat adalah we. We itu pokoknya ada orang lain dan saya ya, misalnya di sini my father and I, you and I ya, Sinta and I itu bisa digantikan dengan kata ganti we atau pronoun we. Kemudian they, Adi and Tina ya, they itu mereka berarti di luar kita. Adi and Tina, Tony and Yuyun ya, my father and my mother dan lain-lain. Kemudian you di sini bisa you satu, kamu saja, atau you kalian atau banyak ya. Ini adalah to be-nya are. Baik, kita lihat contoh kalimat expressing willingness menggunakan to be going to ini ya. Nih contohnya ya. Yang di atas bisa kita lihat pola kalimatnya adalah subjek be going to kemudian verb 1 sama dengan will tadi diikuti oleh verb 1 ya. Contohnya ya, Dina is going to make a cake today. Dina is going to make a cake today. Dina subjeknya, kemudian is going to akan make membuat a cake today ya. Make ini adalah verb 1. Jadi tidak boleh Dina is going to making ya, atau Dina is going to meet. Kita pakai verb 2 tidak boleh, salah ya. Ini mengungkapkan willingness seperti tadi yang will. Yang kedua, untuk menyatakan unwillingness kita membentuknya menjadi kalimat negatif, tinggal menambahkan kata not setelah to be-nya atau di belakang to be. Dina is not going to make a cake today. Dina is not going to make a cake today. Dina tidak akan membuat sebuah kue hari ini. Ini mengungkapkan unwillingness atau ketidakniatan atau tidak ada rencana ya. Kemudian untuk asking for willingness we make the sentence become a question sentence, menjadi kalimat tanya ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal meletakkan is di depan kalimat atau kita meletakkan to be-nya di depan kalimat, to be kalimat tersebut ya. Pada kalimat di atas ini akan menjadi is Dina going to make a cake today. Jadi tinggal meletakkan is di depan, yang lain tidak berubah ya. Is Dina going to make a cake today? Apakah Dina akan membuat kue hari ini ya. Nih, baik, kita lanjutkan ke slide terakhir ya. Ini adalah latihan buat kalian di rumah. Ini saya punya sebuah kalimat, Paman akan memperbaiki mobilnya besok. Paman akan memperbaiki mobilnya besok. Tugas kalian adalah ubah kalimat tersebut untuk menunjukkan willingness, berarti kalimat positif. Nah, dari kalimat positif tadi kalian ubah lagi menjadi yang kedua untuk menunjukkan unwillingness, berarti menggunakan kalimat negatif atau bentuk negatif. Yang ketiga, kalimat ketiga untuk menanyakan willingness, berarti asking for willingness. Ini diubah menjadi kalimat tanya. Silakan kalian memakai will atau be going to, terserah, atau memakai dua-duanya ya tugasnya. Silakan nanti dikerjakan, dan apabila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Semoga yang saya jelaskan tentang expressing willingness bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya dan kita mencoba menggunakan dalam percakapan keseharian kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih ya. Goodbye. See you on the next occasion ya. Selamat sampai bertemu kembali di
kesempatan yang lain. Baik, saya akhiri. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.